Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen sebagai sebuah ilmu dan seni. Manajemen sebagai sebuah ilmu itu, manajemen dianggap sebagai ilmu karena didasarkan pada prinsip, teori, materi, metode yang dapat dipelajari dan diterapkan dan diuji. Dan yang kedua itu manajemen sebagai seni, yaitu manajemen juga dianggap sebagai seni karena melibatkan keterampilan, kreativitas, dan intuisi dalam mengelola situasi dan orang. Soal yang kedua yaitu bagaimana organisasi pendidikan sebagai sekolah dapat beroperasi dengan baik. Agar organisasi pendidikan seperti sekolah dapat beroperasi dengan baik, diperlukan manajemen yang efektif, terstruktur, dan berorientasi pada tujuan pendidikan. Dan ada seperti langkah-langkahnya, itu kepemimpinan yang efektif, yang kedua manajemen yang kurikulum yang baik, yang ketiga pengelolaan sumber daya manusia, yang keempat fasilitas yang memadai, dan yang kelima manajemen keuangan yang transparan, yang keenam sistem penilaian dan evaluasi yang efektif. Soal yang ketiga adalah jelaskan perbedaan manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan Kristen. Manajemen pendidikan adalah berbasis pada prinsip-prinsip umum, manajemen yang netral dan sekuler, bertujuan untuk mengelola sistem pendidikan agar berjalan efisien dan efektif tanpa mengacu pada kepercayaan agama tertentu. Dan manajemen pendidikan Kristen yaitu berlandaskan pada nilai-nilai Alkitab dan ajaran Kristen, yang setiap kebijakan, keputusan, dan pendekatan manajemen dirancang untuk mencerminkan iman Kristen dan pendidikan siswa sesuai dengan perspektif iman Kristen. Dan soal yang keempat yaitu soal yang keempat, gambarlah sebuah struktur organisasi sekolah dan berikan penjelasan terkait tersebut, yaitu seperti kepala sekolah atau berada dalam posisi tertinggi, bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen sekolah termasuk pengambilan keputusan strategi. Dan yang kedua itu seperti wakil kepala sekolah yang membantu kepala sekolah dalam tugas sehari-hari dan mengawasi pelaksanaan program dan mengkoordinasikan aktivitas sekolah. Dan yang ketiga itu staf administrasi yang bertugas mengelola dokumentasi, keuangan, dan komunikasi administrasi di sekolah. Dan yang keempat itu seperti guru dan mengajarkan siswa berdasarkan kurikulum dan membentuk karakter siswa. Dan adanya seperti konselor, yaitu membantu siswa dan keputus emosional dan sosial dan akademik. Dan soal yang kelima itu yaitu jelaskan implementasi atau 14 prinsip manajemen Harry Fayol di sekolah, yaitu ada 14 prinsip seperti 1. Pembagian kerja, dan yang kedua wewenang dan tanggung jawab, dan yang ketiga disiplin, dan yang keempat kesatuan pemerintah, dan yang keempat kesatuan pemerintah, dan kelima kesatuan arah, dan keenam mengutamakan kepentingan umum, dan yang ketujuh pemberian imbalan, dan ke-8 sentralisasi, dan ke-9 rantai komando, dan ke-10 ketertiban, dan 11 keadilan, dan ke-12 stabilitas jabatan, dan 13 inisiatif, dan yang terakhir semangat kesatuan. Dan soal yang ke-6 yaitu jelaskan perbedaan 3 level sektor bidang kajian manajemen pendidikan, yaitu seperti manajemen pendidikan sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Manajemen pendidikan sebagai ilmu itu yaitu seperti pendekatan untuk memandang manajemen pendidikan sebagai suatu bidang studi atau disiplin ilmu yang berisi teori, konsep, dan prinsip yang terorganisasi untuk mengelola pendidikan. Dan
manajemen pendidikan sebagai sistem itu seperti pendekatan pendekatan memandang manajemen pendidikan sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan untuk mencapai tujuan pendidikan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, manajemen pendidikan sebagai proses itu pendekatan memandang manajemen pendidikan sebagai rangkaian kegiatan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan soal yang ke-7 yaitu jelaskan minimal 4 model manajemen pendidikan, model kepemimpinan yang berkaitan dengan sistem model manajemen pendidikan. Dan soal yang terakhir yaitu jelaskan 4 model manajemen pendidikan, model kepemimpinan yang berkaitan dengan sistem model manajemen pendidikan tersebut. Satu, yaitu model ambigo dalam manajemen pendidikan, yang bagaimana model ini menggambarkan bahwa organisasi pendidikan seringkali menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian atau keputusan dibuat dengan informasi yang tidak lengkap dan tujuan organisasi mungkin tidak jelas atau terus berubah. Dan yang kedua yaitu model budaya dalam manajemen pendidikan, yaitu model ini menekankan pentingnya nilai-nilai norma dan keyakinan untuk berkembang dalam sebuah organisasi pendidikan. Ya, budaya organisasi memengaruhi cara kerja individu. Dan yang ketiga itu model politik dalam manajemen pendidikan, yang bagaimana model ini mengakui bahwa setiap organisasi pendidikan memiliki berbagai kelompok dengan kepentingan berbeda atau keputusan seringkali dihasilkan melalui negosiasi, kompromi, atau bahkan konflik antara kelompok. Dan yang keempat yaitu model kolegial. Dalam manajemen pendidikan, model ini menekankan kerjasama dan pengambilan keputusan bersama dalam organisasi pendidikan. Semua anggota dianggap memiliki peran penting dalam proses manajemen. Dan ada model kepemimpinan adanya model kepemimpinan yang berkaitan dengan pemimpinan demokrasi, seperti pemimpinan mendorong partisipasi aktif dari semua anggota organisasi. Dan yang kedua itu seperti pemimpinan bertindak sebagai fasilitator yang mengordinasikan diskusi untuk mencapai konsensus. Sekian dari yang bisa saya jawab. Terima kasih. Shalom.